Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Irsad dengan NIM 230509059. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas dari matkul strategi pembelajaran informatika untuk membuat video simulasi pembelajaran. Yang di mana di sini saya mensimulasikan pembelajaran itu secara daring dan menggunakan perangkat OBS untuk merekamnya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saya mulai untuk simulasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik ya. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan materi tentang algoritma pemrograman dan lebih khususnya ke materi algoritma dan pengenalan algoritma dan flowchart. Di sini ada yang pernah dengar nggak istilah itu? Algoritmanya atau flowchartnya? Oh, belum ya. Santai saja, langsung saja ya. Di sini Bapak akan memutar video untuk mungkin mereminder ulang ingatan kalian tentang apa itu algoritma pemrograman dan kalau yang belum pernah dengar nih jadi bisa tahu algoritma pemrograman itu apa. Langsung saja Bapak play videonya. Tahukah Anda, para pengembang game dan aplikasi-aplikasi yang terkenal tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata kuliah pemrograman dasar. Pertama adalah algoritma runtunan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut ke tempat cuci piring. Kedua adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan. Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal, kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Baik, itu tadi adalah video singkat tentang pengantar bagaimana sih algoritma itu, apa sih algoritma itu, apa sangkut pautnya dengan pemrograman. Nah, setelah mendengar video ini pasti udah jelas ya apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah susunan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu. Tadi kan ada contohnya tuh, dicontohkan dalam hal makan. Ada runtunan, kemudian ada pengulangan, kemudian ada percabangan. Nah, itu ada contoh-contoh dari algoritma yang dimana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.
apalagi dalam pemrograman, di mana kita berinteraksi dengan teknologi. Yang otomatis bagaimana sih kita membahasakan sebuah eh, aktivitas manusia ini ke dalam teknologi seperti itu dengan algoritma. Nah, untuk algoritma kan itu eh, langkah-langkahnya. Terus bagaimana penggambarannya, Pak? Nah, kalau penggambarannya ataupun eh, lebih mudah dipahaminya itu menggunakan flowchart. Jadi, flowchart itu adalah eh, beberapa rangkaian ataupun flow diagram alur sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, algoritma itu langkah-langkahnya, flowchart itu bagaimana menggambarkannya, Mas. Itu ke dalam beberapa simbol-simbol yang otomatis bisa lebih mudah dipahami lagi. Oke, baik. Untuk sebelum masuk ke materi flowchart nih, untuk pengantar update algoritma sendiri, dari kalian ada ditanyakan nggak? Wah, nggak ada. Sudah paham semua nih. Langsung lanjut ya. Kita ke flowchart. Nah, di sini tuh ada beberapa bentuk flowchart yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada flow, yaitu ada panah. Untuk istilahnya arahnya kemana, nah itu tuh menggunakan simbol panah ini. Kemudian di sini tuh ada terminator. Nah, ini itu untuk menyatakan awal sama akhir. Terus kemudian ada simbol proses, bentuknya kotak seperti ini, ataupun decision yang bentuknya belah ketupat. Decision ini tadi yang kita sebut dengan percabangan tadi ya. Nah, itu menggunakan decision ini. Terus untuk kita mau memasukkan input ataupun kita mau mengeluarkan output itu menggunakan jajar genjang seperti itu. Jadi mungkin dari terminator start, terus ada proses, ada decision, terus mungkin kita itu input ataupun output, kemudian kembali lagi sampai selesai. Itu semua untuk simbol-simbol ini itu dihubungkan dengan flow panah itu tadi. Seperti itu. Itu beberapa simbol-simbol yang umum digunakan ya. Terus di sini langsung masuk nih ke studi kasus. Langsung kita praktekkan. Nah, yang pertama di sini itu ada ember 5 liter dan 3 liter. Nah, untuk statusnya bagaimana? Untuk studi kasusnya, bagaimana sih kita mendapatkan air dengan tepat, ukuran tepat itu 4 liter. Padahal kita cuma membawa 2 ember yang ukurannya 5 liter sama 3 liter. Nah, itu ada caranya tuh. Bisa nih kalian pikirkan terlebih dahulu. Bapak akan beri waktu 10 menit untuk memikirkan langkah-langkah gimana sih kok bisa ember 5 liter dan 3 liter ini untuk uh, mendapatkan air 4 liter. Silahkan. Baik, waktu sudah habis. Bagaimana? Ada yang ingin angkat tangan ataupun maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, langsung saja Bapak berikan langkah-langkahnya ya. Itu yang pertama, ember B dan ember A. Untuk ember B sendiri, itu yang 3 liter ya, ember A itu yang 5 liter. Jadi di sini kita ember B berisi 3 liter dan ember A masih kosong. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember B ke ember A. Sekarang kan berarti ember B kosong nih dan ember A yang 5 liter tuh berisi 3 liter air. Terus isi penuh lagi tuh ember B yang berisi 3 liter dan ember A berisi 3 liter. Berarti sekarang sama kan, ember B 3 liter, ember A 3 liter. Tuangkan dari ember B ke ember A sampai penuh ember A. Nah, jadi dari 3 liter tadi yang ember B dituang semuanya tuh sampai full yang ember A. Nah, di ember B kan otomatis sisa 1 liter tuh karena di ember A tuh buat memenuhinya butuh 2 liter, berarti di ember B masih 1 liter. Kemudian buang semua yang di air, dibuang semuanya tuh. Jadi tinggal ember B yang berisi 1 liter. Nah, lanjut lagi tuangkan isi ember B ke ember A.
Jadi ember A itu yang 5 liter itu ada isinya 1 liter, sedangkan ember B kosong. Nah, baru deh selanjutnya isi penuh ember B. Habis isi penuh ember B, langsung masukin ke ember A. Kan di ember A udah ada 1 liter nih. Kalau masuk ke ember A, berarti langsung jadi 4 liter. Seperti itu. Udah kan? Nah, baik. Selanjutnya nih, dari kalian eh, dengan langkah-langkah ini bisa kalian buatkan diagramnya, diagram flowchartnya. Kita menggunakan Draw.io. Nah, di situ Bapak sudah memberikan modul ajar ke kalian, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan diagram di Draw.io. Itu bisa kalian pahami dan kemudian kalian praktekkan seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kalian akan presentasi berkelompok. Untuk berkelompoknya dua pasang ya. Oke, baik. Mau milih sendiri atau mau diajak? Oh, milih sendiri. Oke, baik. Langsung milih sendiri satu kelompok dua orang ya. Kemudian langsung bisa mengerjakan ini. Untuk selanjutnya dipresentasikan. Oke, baik. Bapak akan memberikan waktu sekitar 20 menit. Oke? Oke, karena waktu sudah habis, langsung saja. Siapa ini kelompok yang mau presentasi? Oke, terima kasih kelompok yang sudah sudah melakukan presentasi. Berikan aplaus dong semuanya untuk teman-teman yang sudah berani untuk presentasi ke depan. Nah, berikut eh, diagram versi diagramnya yang sudah Bapak buat ya. Untuk lebih mendalamnya seperti ini. Jadi di sini ada start, kemudian ada beberapa proses di sini yang seperti Bapak bilang tadi di langkah-langkahnya. Yang pertama ada B sama dengan 3, ada A sama dengan 0. Jadi A itu sama dengan ember 5 liter, dan kemudian B itu sama dengan ember 3 liter. Seperti itu teman-teman. Tadi sudah benar bagus. Cuman ada beberapa langkah-langkah yang memang perlu didirikan lagi seperti itu. Baik, sudah paham ya? Ini saja materi dari Bapak tentang bagaimana algoritma itu dan bagaimana menggambarkannya ke dalam flowchart seperti itu. Baik, ini segitu saja pembelajaran dari Bapak. Untuk selanjutnya kalian mau latihan soal bisa menggunakan LKPD yang Bapak berikan sudah Bapak upload ke dalam website sekolah kita ya. Untuk nanti kalian bisa akses. Terus juga di situ ada beberapa materi dan video tadi kalau kalian mau mengulang lagi bisa karena Bapak sudah melampirkannya ke dalam website itu. Hmm, baik bagi teman-teman yang tidak hadir ya, buat pertemuan ke depan mungkin bisa mengerjakan demikian ataupun pengayaan dari Bapak. Oke, selanjutnya eh uh, udah gak selanjutnya sih. Ini udah selesai. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum Bapak tutup nih, ada pertanyaan nggak dari kalian? Kayak bagaimana Pak? Oh Pak, tadi voucher yang gini 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 apa gimana? Tidak ada ya, sudah paham semua nih. Oke, karena ini tidak ada pertanyaan dari kalian, langsung Bapak tutup saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah simulasi pembelajaran ketika saya mengajar, yaitu di sini melalui platform Zoom. Namun di sini saya menggunakan perangkat OBS seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, saya akan mempresentasikan tentang ATP dan modul ajar yang sudah saya buat. Untuk ATP sendiri, ini Bu ATP yang saya gunakan. Di sini sudah jelas akan progresis alur pembelajaran dari ATP, dan kemudian di sini saya menggunakan tadi materi yang saya buat sebagai modul ataupun yang saya gunakan sebagai simulasi pembelajaran
itu ini Bu, di bab algoritma dan pemrograman, di algoritma dan flowchart, seperti itu di sini. Ya, B01. Jelaskan makna notasi algoritma pemrograman, jelaskan arti algoritma, dan menjelaskan sebuah flowchart. Seperti itu, Bu. Untuk selanjutnya modul acara saya, yaitu ini, Bu. Modul acara saya, Pancasila, target, sarana prasarana. Di sini saya buat dengan lengkap, ada pertanyaan pemantik tadi yang saya lakukan, terus di sini ada kompetensi, tujuan pembelajaran, model pendekatan dan metode pembelajaran di sini. Sebagai strategi pembelajaran pun juga saya cantumkan di sini kalau tadi menggunakan PBL dan PJBL. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajarannya, assessment, dan di sini ada remedial pengayaan, kemudian ada lampiran 3 yaitu ada media di mana video study yang saya buat, kemudian modul drive IO. Untuk praktikumnya, selanjutnya ada LKPD untuk lebih siswa itu bisa latihan soal sendiri dan bisa lebih memahami materi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ini sudah semuanya saya paparkan terkait hasil pekerjaan saya untuk proyek dari strategi pembelajaran informatika. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.